Teriakan kita hari ini, detik ini menyatu dengan teriakan 270 juta rakyat Indonesia. Sebab cita-cita kita sama, kita ingin merubah nasib rakyat kita menjadi lebih baik, betul? Pernah dengar lagunya Kus Plus nggak? Orang bilang kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu lagu, insya Allah semua generasi mendengarnya. Lagu ini menunjukkan bahwa Indonesia itu subur, kaya raya, dan insya Allah makmur, betul? Kenapa tapi kemiskinan terus merajalela? Petani tidak pernah mendapatkan pupuknya, petani tidak pernah untung dalam bertaninya, petani diabaikan dan dibiarkan, harga naik terus menerus. Itu namanya pembiaran, itu namanya pengabaian. Gunanya apa ada pemerintah kalau petani dibiarkan merana, betul? Gunanya apa ada pemerintahan kalau petaninya tidak pernah makmur dan sejahtera, betul? Itu semua namanya kita butuh apa? Perubahan. Nah, perubahan ini sungguh-sungguh tidak bisa ditunda karena ada yang kebablasan. Kita butuh pangan kok malah impor beras. Kita butuh beras kok malah impor pangan. Kita punya petani yang mestinya bisa untung kalau rakyat butuh beras. Kita butuh pangan yang besar, kenapa kita terus impor? Karena petaninya tidak dibantu untuk berproduksi sebanyak-banyaknya. Karena petaninya dibiarkan tidak memiliki pupuk, petaninya tidak diberi yang namanya bibit unggul. Apa gunanya perguruan tinggi yang hebat-hebat dibayar dengan uang rakyat, hasil penelitian bibit unggulnya nggak pernah dipakai dan diberikan kepada petani. Apa gunanya ilmuwan capek-capek mencari bibit-bibit yang unggul tapi dibiarkan dan tidak dibagikan kepada para petani? Itu namanya pembiaran. Itu namanya pembiaran. Ini tidak boleh diteruskan. Yang lebih parah lagi, malah mau menyediakan pangan nasional dengan membabat hutan yang melaksanakan perusahaan besar. Nanam singkong gagal. Nanam singkong malah tumbuhnya jagung. Lebih parah lagi, ditanamnya pakai polybag. Ini bodoh apa bodoh? Ini bodoh apa bodoh? Rakyat lebih pintar daripada pemimpinnya. Petani lebih pintar dari pemimpinnya. Petani lebih arif dari pemimpinnya. Petani terus berproduksi walaupun hidupnya menderita. Petani terus bercocok tanam walaupun tidak pernah untung. Ini mulia apa mulia? Ini mulia apa mulia? Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, menyatakan petani adalah penolong negeri. Petani adalah penolong. Karena itu negara wajib mengajak petani tidak malah mencari
cara untuk pengadaan pangan dengan yang salah. Perusakan hutan kita harus apa? Hentikan. Kesewenang-wenangan terhadap alam harus kita hentikan. Semua pengabaian dan pembiaran petani harus dihentikan. Ini semua namanya perubahan. Jadi kalau ini ditanyakan kepada seluruh rakyat, pasti rakyat setuju. Benar nggak? Rakyat, ini perlu nggak perubahan? Pasti semua rakyat jawabnya perlu. Pasti rakyat menjawab butuh perubahan. Betul kan? Karena itu insya Allah, amin, Anies Muhaimin, insya Allah pasti didukung rakyat dan menang di seluruh Indonesia. Saya berterima kasih, panas-panas pada kumpul. Ini sekarang saya juga mulai hitam gara-gara kumpul panas. Sama. Lebih panas lagi para petani kita. Panasnya kita tidak ada apa-apanya. Petani kita lebih hitam dari kita. Terus bekerja walaupun tidak pernah untung. Petani penolong. Petani penolong. Saatnya negara ini kita luruskan. Saatnya pemerintahan ini kita luruskan. Saatnya kita hentikan kesewenang-wenangan terhadap alam. Setuju? Kus Plus di kuburnya, insya Allah bangga dengan kita semua. Lah, nggak usah menebang hutan, nggak usah capek-capek meninggalkan petani. Kus Plus saja ngomong, kayu dilempar pasti tumbuh jadi tanaman. Itu namanya kok pakai ngerusak hutan untuk nanam singkong? Kok pakai ngerusak seluruh alam hanya gara-gara nanam singkong? Sorry. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.